pagi Sobat Genbi dan Sobat pendengar setia podcast Little Genbi 2025. Selamat datang di podcast kita kali ini dengan tema leadership anak muda. Jadi pemimpin gak harus nunggu umur tua. Tapi mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita jargon dulu kali ya. Boleh teman-teman yang di studio sama teman-teman yang di rumah juga ikutan. Nanti aba-aba dari saya. Oke, kalau saya bilang Gen Bincang, Genbi Tegal bincang-bincang. Boleh Mas Brili juga ikutan ya? Oke. Gen Bincang, Genbi Tegal bincang-bincang. Baik. Perkenalkan, nama saya Meilani Putria yang akan memandu bincang-bincang hari ini. Dan tentunya kita kedatangan sosok yang sangat luar biasa yang menginspirasi anak muda di Tegal. Beliau ini adalah Mas Brilianto Sulistyo, Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tegal. Terima kasih banyak Mas Brili atas kesempatan dan waktunya di tengah kesibukannya menyempatkan datang ke sini. Sama-sama Mbak Mei, terima kasih undangannya ini. Sama-sama Mas Billy. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna. Jadi teman-teman siapkan pikiran terbukanya, siapkan semangatnya karena hari ini kita akan dapat insight yang sangat menarik dari pakar yang berpengalaman langsung memimpin muda kita. Dan ngomong-ngomong, kita ini akan membahas tentang bagaimana peran anak muda bisa memulai langkah kepemimpinannya tanpa harus menunggu mapan atau tua. Oke. Jadi buat teman-teman, silahkan disimak baik-baik dan langsung saja kita sambut tamu spesial kita, Mas Brilianto Sulistyo. Terima kasih Mas. Ya. Mas Brilianto ini luar biasa banget telah berkiprah di dunia kewirausahaan dan sebagai pemimpin muda di Tegal. Nah Mas, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih, saya pengen tahu sedikit dari segi personalnya. Oke, boleh. Biasanya kan setiap pemimpin itu punya cerita unik di perjalanannya. Iya. Kalau boleh tahu Mas, awal mula motivasi Mas Brili bisa menjadi sekarang, apalagi menjadi pemimpin HIPMI Kabupaten Tegal itu gimana Mas? Oke, awal mula itu memang di-create itu memang dari kecil ya, dari TK malahan mungkin ya. Dari TK? Dari TK itu udah di-create oleh guru-guru dulu, jadi diarahkan memang diusahakan untuk bisa jadi leader. Wah, keren sekali. Ya, salah satunya adalah mungkin yang sepele adalah mungkin dianggapnya kayak ketua kelas itu sepele ya. Cuma disitulah bermulanya sebuah leadership itu dari situ. Oh, betul. Ya, dari ketua kelas, terus pemimpin suatu kegiatan atau apapun itu biasanya saya ambil duluan. Kalau ada kesempatan, iya. Kalau ada kesempatan pasti saya ambil. Gitu. Berarti dari kecil Mas Billy sudah ditempa untuk menjadi ketua guys. Sekarang menjadi ketua HIPMI. Iya. Dari TK, SD, SMP, betul. SMA, betul. bangku kuliah. Iya, betul. Sampai benar-benar patut dicontoh ya teman-teman. Luar biasa sekali. Itu memang tadi kan Mas Brili bilang dari guru ya. Dari keluarga juga menuntut Mas Brili untuk menjadi ketua atau pemimpin gitu atau enggak Mas? Kalau dari keluarga sendiri disuruhnya untuk belajar. Oh, dari keluarga belajar. Belajar untuk menjadi pemimpin, belajar untuk mencari kesempatan menjadi pemimpin. Jadi memang diarahkan untuk belajar segala macam dipelajari. Dari hal-hal yang mungkin buat kita nggak penting ya itu harus dipelajari juga. Karena pemimpin itu harus tahu segala aspek dari A sampai Z. Sampai hal-hal yang tidak perlu diketahui pun pemimpin itu harus tahu. Betul sekali. Jadi memang dari ceritanya Mas Brili tadi memang bahwa semangat dan komitmen itu sangat penting dan menjadi kunci buat teman-teman yang ingin menjadi pemimpin di usia muda. Nah, kalau bicara soal pemimpin, leadership, pasti teman-teman di luar sana juga lagi belajar banyak bagaimana cara menjadi pemimpin. Nah, langkah awal seharusnya untuk anak muda untuk membangun jiwa pemimpin tanpa harus punya jabatan dulu itu bagaimana Mas? Baik, ingin jadi pemimpin tuh harus siap dipimpin dulu Mbak. Kalau kita nggak siap dipimpin, suatu saat ketika kita memimpin juga
kita nggak tahu nih, ketika kita memimpin teman-teman atau memimpin sesuatu organisasi atau perusahaan, kita harus mulainya dari bawah dulu. Dari kita tuh dipimpin, oh saya diarahkan ini. Kenapa saya diarahkan ini? Supaya ini. Jadi stepnya akan jelas. Kalau kita mulainya dari bawah, satu persatu, oh kita nggak boleh ini karena ini, kita nggak boleh ini karena ini. Nanti ketika kita jadi pemimpin, sebelum yang kita pimpin melakukan kesalahan, kita sudah aware dulu, jangan, itu nanti akan berakibat seperti ini. Betul juga. Ini memang dari bawah dulu, jadi dipimpin dulu baru memimpin. Dipimpin dulu baru Oke, memimpin. luar biasa ya. Insight-nya memang sangat relevan di kehidupan kita ya teman-teman semua. Tadi kan kita sudah bicara soal motivasi. Nah, saya mau tanya nih Mas, seorang pemimpin itu wajib punya keterampilan nggak sih Mas? Dan keterampilan itu kan biasanya diikuti oleh anggotanya. Ya. Nah, menurut Mas Billy bagaimana? Nah, untuk keterampilan itu wajib ya Mbak, karena pemimpin kalau nggak punya keterampilan dia mau kasih contoh apa? Betul. Jadi dia memang harus punya, dia harus bisa dulu. Sebelum saya suruh mungkin karyawan atau anak buah atau apapun itu, saya harus bisa dulu. Kalau nggak bisa, gimana saya kasih contoh yang baik untuk mereka? Gimana saya bisa ngomong ini salah, ini benar? Kalau saya nggak bisa kasih contoh, makanya sebisa mungkin sebelum mereka bisa, ya kita harus bisa dulu. Betul sekali. Ini memang keterampilan itu wajib dimiliki oleh seorang calon pemimpin. Buat teman-teman juga mulai sekarang boleh kita asah keterampilannya. Siapa tahu ke depan nanti juga akan menjadi pemimpin seperti Mas Brili. Amin. 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 Nah, berbicara tadi soal pemimpin, lalu bagaimana Mas cara memulai atau langkah untuk tidak takut gagal? Jadi kan seperti teman-teman nih yang di sini atau teman-teman yang di rumah juga kadang punya rasa overthinking berlebihan, takut gagal, takut nggak sesuai ekspektasi, takut ngecewain. Itu perasaan-perasaan itu pasti muncul ya Mas. Pasti Mungkin muncul. bukan cuma kita Mas Brili, mungkin juga ada sedikit ya. Nah itu cara mengatasi baik di dunia organisasi atau di dunia kerja di masa depan itu bagaimana Mas? Baik, ya disinilah banyak anak-anak muda yang kesalahannya ada di sini. Mereka tuh takut gagal. Betul. Justru waktu muda tuh sebanyak mungkin kalian gagal. Oh gitu. Buat apa takut gagal? Gagal, kalian tuh malu kalau nanti ketika kalian sudah di usia yang sudah kalian tidak bisa gagal, kalian gagal di sana, itu sakitnya bukan main. Justru waktu muda gagal terus nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nikmati aja kegagalan. Menikmati kegagalan tuh yang paling susah. Jadi ketika kita bersiap untuk jadi pemimpin atau menjadi pengusaha itu, hal yang paling utama adalah kita harus mempersiapkan kegagalan. Jadi kita jangan, kalau usaha tuh kita jangan ngitung keuntungan, tapi kita harus menghitung kegagalan. Kegagalannya apa sih? Ini faktor yang menggagalkan usaha saya ini apa sih? Kita harus tahu itu. Jadi kita harus lebih siap gagal daripada siap untung. Kalau untung itu kita bonus. Saya akan kasih contoh sedikit gini. Misalkan yang paling gampang sekarang jual es teh ya. Es teh itu saya bilang paling gampang, paling simpel. Ada potensi kegagalan nggak? Ada. Ada. Kegagalannya apa? Orang jual es teh itu kalau gagal kalau hujan. Ya betul. Nggak ada yang beli kan? Nah, jadi kita nyiasatinya gimana? Kita harus tahu nih, lihat perkiraan cuaca nih kan. Hari ini hujan nggak? Besok hujan nggak? Itu persiapan kita. Jadi ketika itu, oh kayaknya mau hujan nih, saya nggak stok banyak deh. Gitu. Ada Prepare. Jadi kita udah siap gagal. Oh nanti hujan. Ah seharian nih full hujan nih. Dari jam sekian sampai sekian. Ini jam jualan saya nih. Ah kalau dijual malam es teh nggak enak. Ini harus jual siang panas-panas kan gitu. Itulah apa? Karena kita tahu nanti akan gagal di sana. Kita udah siap. Sebelum kita gagal, kita sudah tahu. Oh nanti kalau saya jualan hari ini saya gagal. Kenapa? Oh ini ada perkiraan cuaca. Ini kayaknya hujan ya. Ini. Kita lihat di luar juga, oh ya udah mendung nih ini. Nah, jadi mempersiapkan kegagalan itu memang lebih penting daripada kita menghitung margin. Oh ini nanti untungnya sekian nih, sekiannya. Jadi untuk teman-teman yang muda-muda ini, ketika kalian pengen berusaha itu jangan teriming-iming oleh nanti margin keuntungannya. Marginnya 100%, 200%. Banyak yang dilihat adalah marginnya. Tapi ketika ditanya, Mas ini faktor kegagalannya apa? Banyak yang nggak bisa jawab. Betul, karena pikirannya cuma untung. Nah, mereka diarahkan untuk siap untung tapi tidak siap untuk gagal. Nah, sekarang mindsetnya dibalik.
kita harus siap gagal daripada untung. Itu. Iya sih, aku juga punya pepatah karena memang semua orang itu Mas itu siap untuk sukses, tapi tidak semua orang tuh siap untuk gagal. Betul. Betul sekali. Jadi teman-teman kita harus persiapkan jatah gagal kita. Gagal banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mumpung masih muda. Mumpung masih habiskan muda, di waktu muda. Habiskan jatah gagalnya. Habiskan jatah gagal di waktu muda. Jangan pas tua, ketika tua, aduh kok gagalnya baru sekarang ya. Nah, itu akan malah makin ya, kalau di usia yang sudah di atas 45, kalian mau bangkit akan susah. Semangatnya udah nggak ada. Tapi kalau kalian muda, gagal, jualan lagi. Gagal, usaha lagi. Coba yang lain. Coba lain lagi. Nggak apa-apa, mumpung masih muda, kalian masih ada surplus tenaga, surplus waktu. Barangkali juga masih ada modal dari orang tua, masih bisa dipakai. Itu bisa maksimalkan, nggak ada masalah. Nggak ada yang masalah. Pokoknya habiskan jatah gagalnya. Siapa tahu setelah ini itu ada rezeki yang melimpah dari segala arah. Betul sekali. Sebenarnya di luar negeri juga sebenarnya banyak ya yang gagal kayak yang di salah satu di KFC itu kan dia berhasil setelah 70 tahun ya. Berapa lama dia? 60 tahun dia gagal mungkin ya. Kita bisa 50 tahun 60 tahun dia gagal. Tapi berhasil setelah itu. Kita nggak tahu, makanya habiskan dulu jatah gagal kita. Sampai sekarang KFC udah di mana-mana. Sampai di mana-mana. Itu salah satu bisa jadi magnet motivator untuk kita juga untuk berhasil itu kita nggak tahu di titik kapan, di titik yang mana. Nggak pernah tahu. Tapi kalau kita siap gagal, kita siap untuk kita persiapkan kegagalan ini, kita tahu nih setiap celah bisnis kita ini pasti ada gagalnya. Tapi kalau kita sudah siap, kita nggak kecewa. Oh udah gagal, oh ya udah sesuai prediksi kemarin kok. Itu nggak akan bikin sakit hati. Tapi kecuali kalau kita wah ini harusnya saya untung 100% ini, tapi ternyata gagal. Itu kecewa. Tapi kalau kita tahu, ini saya pasti gagal ini. Kok malah untung? Itu akan beda, motivasinya akan beda. Motivasinya akan beda. Ya. Luar biasa ya teman-teman. Tadi diingat, dicatat ya. Apa yang diucapkan oleh Mas Prilly motivasinya. Jangan takut gagal mumpung masih muda. Nah, Mas Prilly ini adalah Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kabupaten Tegal. Berarti anggotanya muda-muda semua. Pengusaha semua, kepala pengusaha semua. Muda. Ada pengusahanya teman-teman. Ada pengusahanya juga, bukan cuma anak muda. Pimpinan pengusaha muda. Berarti kalau kayak kita ini nggak bisa gabung dong Mas? Bisa. Oh bisa? Ada syaratnya? Syaratnya yang penting kalian punya usaha, kalian berusia di bawah 41 tahun, masuk ini. Selain itu Mas, syarat spesifik mungkin barangkali teman-teman di sini punya usaha yang pengen ikut HIPMI biar karirnya berkiprah merajalela seperti Mas Prilly? Nggak ada sih, yang jelas kemauan sih, karena HIPMI itu jejaring ya. HIPMI itu bukan tempat untuk kita masuk, jualan di situ, laku, untung, bukan. Jadi HIPMI itu adalah jaringan. Kita ekspansi, perluasan bisnis, atau kalau kita baru mulai bisnis dan mengharapkan masuk HIPMI langsung kita besar, itu akan sangat impossible kalau saya bilang. Karena di HIPMI itu sebenarnya jejaring. Kita bisa koneksi dengan ini. Misalnya kita butuh ini. Kita kembali lagi ke contoh yang tadi ya. Kita pengen bikin produk mungkin es teh Solo ya. Tehnya adanya di Solo. Siapa nih yang di Solo nih? Nah, kita kalau punya teman di Solo yang jualan teh itu kita akan dapat harga yang lebih murah daripada supplier ya, Mas? Betul. Suplai saya dong, saya butuh ini. Nah, ketika bahan bakunya kita dapatkan lebih murah, pasti otomatis margin keuntungan kita akan bertambah. Gitu. Jadi dari relasi itu yang akan membuat kita semakin meluas juga dari HIPMI. Jadi HIPMI itu adalah kayak jembatannya ya Mas? Jembatan, betul. Jaringannya di situ. Berarti kalau misalkan teman-teman masih punya usaha yang merintis, tidak disarankan dulu? Tidak disarankan dulu. Karena kadang kalau yang baru merintis itu fokusnya dia akan margin. Betul. Dan pengembangan juga ya Mas? Ya, betul. Dan banyak yang masih tergiur dengan cabang yang banyak. Betul sekali. Sini laku nih, bikin lagi di sana. Karena banyak handle cabang, akhirnya malah nggak ke handle semua. Terus akhirnya down semua. Itu Ambruk semua. Terjebaknya karena kebanyakan di situ. Karena tergiur, ini di sini marginnya lumayan nih, bikin lagi di sana.
ternyata akhirnya yang tidak disadari adalah ketika membuat cabang yang baru itu adalah beban produksinya, beban ininya akan bertambah. Iya. Nah, itu yang nggak Nggak dihitung. mikir sampai ke situ. Nggak dipikir sampai Yang situ. penting cabangnya banyak, untungnya banyak. Nah, begitu. Padahal kita memang harus benar-benar well prepare sekali Iya. ketika memang punya usaha. Kan Iya. ada yang namanya untung dan rugi. Betul, untung dan rugi itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti. Apalagi rugi itu udah pasti. Rugi itu udah Nggak pasti. perlu dipertanyakan ya guys. Oke. Iya. Dan berbicara tentang HIPMI, apakah HIPMI punya gebrakan baru atau program dalam waktu dekat ini, Mas? Mungkin? Untuk dalam waktu dekat ini yang jelas kita tuh lagi bikin wadah kurasi untuk UMKM, Mbak. Jadi UMKM tuh kita pengen kurasi, validasi, ini benar nggak sih produknya ada, benar nggak sih produknya ini memang saya bilang apa ya, layak. Layak itu dalam artian ini memang udah layak expand, layak kita perkenalkan ke daerah lain karena memang ada beberapa produk yang bisa kita kita pasarkan di sini, cuma ketika di daerah lain ini nggak laku gitu loh. Tapi berbicara ngomong-ngomong soal UMKM, Iya. Bank Indonesia juga punya namanya Binaan UMKM. Berarti Iya, itu betul. selaras juga dong Mas dengan program HIPMI dalam waktu dekat ini. Pengembangan juga Mas. Iya, jadi sebenarnya produk yang dihandle untuk UMKM itu banyak sekali ya. Dinas-dinas juga banyak yang pegang. Cuma yang kita fokuskan adalah memang untuk produk-produk yang siap untuk pengembangan. Jadi ekspansinya memang kalau di HIPMI itu udah langsung B2B, langsung B2B. Jadi bukan yang baru grow kita besarkan bukan, tapi memang sudah siap ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Oke. Bahkan kemarin kita juga rencana kita persiapkan untuk produk UMKM kita malah go internasional. Wah, luar biasa sekali UMKM naik kelas guys. Harus naik kelas. Harus naik kelas. Harus siap ekspor. Kayak kemarin. Sekarang kelas berapa? Sekarang Iya. langsung go internasional. Betul. Kemarin ternyata salah satu penghambatnya itu salah satunya packing ya. Packing. Packingnya yang kita belum mampu untuk nembus ke sana. standar. Betul. Kita harus ya memang rada berat sih kalau ekspor itu memang kan ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Tapi jembatannya sebenarnya ada. Kemarin pun kita ditantang itu dua negara malahan. Yang pertama Singapura, itu dari Konsulat Jenderal Singapura kita udah ketemu, ngobrol. Oh, keren sekali. Mau ngobrol gimana? Kita tukar produk. Nggak usah tukar, kamu bawa produk kamu ke sini. Apa yang bisa kamu jual di negara saya? Dari Gitu. konsultan. Dari Konsulat Jenderal Singapura. Oh, Kemarin kita ketemu di Batam tahun 2022 kalau nggak salah atau 2021. Mas Brili bawa makanan dari Tegal atau Enggak, waktu itu kita belum sempat ya, karena waktu itu sebenarnya forum ya. forum? Kemarin lagi ada forum bisnis HIPMI juga di Batam waktu itu. Kebetulan Konsulat Jenderal Singapura datang. Kita ngobrol lah akhirnya ke situ dan kita dapat kesempatan emas banget langsung direct ke Konsulat Jenderal Singapura. Nah, itu yang tadinya saya bilang ini kita cuma mau forum bisnis cuma kok ada tawaran menarik nih, expand ke Singapura. Karena kan saya bilang Singapura itu dia gate-nya untuk ke Eropa, ke Asia juga salah satunya. Gerbangnya dari Singapura. Gerbangnya dari Singapura. Gitu loh. Kalau kita bisa display barang kita di Singapura udah pasti. Udah pasti go internasional. Udah pasti. Bisa aja tahu aci nanti sampai Eropa. Bisa. Kemarin udah ngicipin dia. Oh, udah Udah ngicipin. Udah ngicipin. Tuh guys, tahu aci udah kita ngicipin. udah sampai Singapura. Itu kemarin kita kalau tahu aci masih terkendalanya di expired. Iya betul. Dia kan nggak bisa lama itu. Yang kita baru ngakalin ini gimana biar expand dia bisa 3 bulan, at least tahan di 3 bulan itu gimana caranya? Ini kita belum tahu ini. Karena kita kan untuk ke waktu expired yang lebih lama kita harus tahu bahan bakunya nih juga support ke arah situ atau enggak gitu loh. Tapi mungkin kalau makanan atau yang lain yang kering-kering mungkin bisa ya. Bisa, Mas? iya Tertutup betul. juga kali Betul itu ya. kan bisa sampai 1 tahun itu masih bisa dipakai. Nah, kita tadi udah ngomongin soal ngiras-ngirus UMKM dan usaha juga. Boleh dong Mas kasih tip dan triknya biar di sini teman-teman itu jadi pengusaha, merintis menjadi pengusaha dengan modal yang kecil. Spill dikit lah Mas. Oke. Modal ya ini yang kebanyakan orang terganjal di sini di modal. Banyak orang bilang modal itu hanya uang ya. Modal itu sebenarnya bukan uang.
tapi cara berpikir itu juga modal. Jadi kadang kita nggak perlu uang untuk mendapatkan bisnis. Jadi kita kalau patokannya saya nggak punya uang, saya nggak punya modal, itu salah. Mbak Mei percaya nggak? Saya mulai usaha ini dengan modal yang saya bilang hanya kertas. Dari kertas? Dari kertas saja. Saya ketik, saya bikin proposal, saya ajukan ke owner, satu-satu saya muter Jawa Tengah. Dengan gaji terakhir saya waktu itu cukup untuk bensin itu saya muter Jawa Tengah. Saya perkenalkan saya sekarang sudah usaha sendiri, saya ini. Hanya dengan kertas. Sekarang jadi luar biasa sekali. Alhamdulillah. Makanya itu kalau orang yang bilang saya nggak punya modal itu bukan dia nggak punya modal, tapi dia nggak punya kemauan. Oh, aku merasa sangat tersentuh ya. Maksudnya bukan karena nggak punya modal, nggak punya kemauan. Kemauan, nggak ada kemauan ya. Kalaupun ada kemauan tuh modal itu gimana caranya pun bisa sebenarnya. Kayak misalkan kita pengen dapat modal yang berupa uang, kita kan harus cari margin, berarti kan kita ambil produknya teman kita bantu jualin, boleh nggak? Boleh. Ya sudah. Dari situ kita dapat margin. Setelah dari margin ini kita mau ngapain nih? Nah, ngumpulin sedikit, akhirnya insya Allah bisa expand. Tapi kalau kita tidak pernah memulai karena kita nggak punya uang, ya disitulah kita stuck. Oh gitu. Ya, sedikit tersentuh dan membuat kita menjadi semangat ya. Mas Brili aja dari kertas loh, dari kertas dia bisa jadi seorang pengusaha seperti sekarang, melalang buana, karirnya berkiprah di mana-mana. Berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di rumah dan teman-teman yang di studio juga bisa seperti Mas, bisa lebih dari Mas Brili juga. Harus. Jadi untuk jadi seorang pengusaha itu mumpung kalian masih muda, habiskan waktu muda kalian tuh jangan di rumah. Jangan di rumah. Kalian di rumah mau ngapain? Berarti kita jangan di rumah. Kegiatannya produktif. Iya. Seperti anak-anak Genmi berarti ini kegiatan produktif sekali ya. Harus jadi keluar rumah, kadang cari inspirasi. Kita nggak pernah tahu kadang dapat inspirasi dari mana, terutama anak-anak muda ya. Itu kreatif sekali untuk industri sekarang tuh kayak di YouTube juga kan yang nyiptakan anak muda juga. Trennya kan bergeser ke sana, siapa yang nyiptain? Anak-anak muda semua. Iya. Mereka punya pemikiran yang baru, yang fresh, yang tadinya tidak dilirik sebagai industri, akhirnya ini industri baru loh, industri baru dan terbarukan, ini anak-anak muda yang ciptakan. Betul, dari YouTube, TikTok. Ya, TikTok siapa tahu, nggak ada yang tahu dulu. Konten kreator juga banyak dari TikTok loh Mas, dan TikTok itu ternyata menghasilkan ya Mas. Oh ya? Banget. Banget itu untuk apa ya? Yang kita mungkin usahanya di daerah ya, yang mungkin nggak ada yang tahu, mungkin Jakarta nggak tahu daerah itu. Kita bisa tahu itu dari TikTok ternyata, salah satunya. Ada produk ini loh, misalnya produk Kabupaten Tegal itu juga kemarin ada cangkang telur. Cangkang telur, diapain Mas cangkang telur? Nah, ternyata bukan cangkang telur. Ada yang belum tahu ya? Anak-anak Genmi gak ada yang tahu. Siapa lagi saya? Saya juga baru tahu kemarin ternyata pas saat kurasi produk. Ternyata saya menemukan produk-produk baru. Baru saya dengar ya, sebenarnya produknya udah lama, tapi saya baru dengar, saya baru tahu setelah kita kurasi produk datang ke UMKM langsung. Loh, Pak ada produk ini? Ada. Ini dijual di mana kok saya sampai nggak tahu. Cangkang telur diapain Mas? Itu bukan dari cangkang telur. Jadi dia bahannya seperti apa ya itu? Kelapa kalau nggak salah. Kelapa. Ya, itu dibikin tipis seperti kayak cangkang telur itu dibikinnya ya seperti cangkang telur. Itu dipanggang aja. Ternyata itu kemarin memang produksi di rumah dan mereka sampai nggak mampu untuk mengcover permintaan karena terbatas. Iya. Walah, cek keranjang kuningnya. Banyak sebenarnya yang hal-hal kayak gini kan kalian nggak tahu ya. Kalian bisa promosikan, kalian bisa jual loh. Ini karena kan ini produk jarang orang jual. Langka. Kalian bisa promote ini, datang ke pembuatnya, Pak ini saya bantu jualkan boleh enggak? Kalau saya label ulang boleh enggak? Gitu. Nggak ada masalah. Yang penting kan ada kerjasama, ada omongan dengan pihak pertama. Betul. Memang di era sekarang
gadget, sosial media itu Oh iya, berpengaruh banget sih sangat di berpengaruh. dunia industri. Itu jualan paling gampang lewat gadget. Kita Betul. tiduran main HP, oh Uangnya laku, masuk ke rekening. oh laku, ya kan? Oh ada, oh laku itu. Padahal itu belum tentu barang itu modal punya kita, Punya orang lain. punya orang lain. Itu kita nggak modal bisa loh. Betul. Dapat kan kayak di misal di online ya. Kita ambil dulu ke Pak, ini saya ambil dulu ya, mungkin 20 bungkus ini harus saya kirim ke mana. Nanti misalkan 2 hari 3 hari saya bayar, di Tempo nggak masalah gitu loh. Sebenarnya Kayak kita ngomong, afiliator gitu ya mas. betul. Kan nanti ada yang minta sampel Ya, kayak gitu. betul. Boleh itu kalian ngambil dari sana, jualkan. Ambil Modal? untungnya dari situ juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Oh iya ya. Kan akhirnya kalian dapat modal kan, yang kalian sebut modal uang itu, akhirnya kan kalian dapat dari situ. Kalian nggak modal apa-apa, cuma datang Pak, kalau udah datang pertama itu nanti sudah tinggal kirim. Pak kirim ya 50 bungkus ke sini, besok saya mau kirim. Oke. Kalian tinggal jualkan, ambil marginnya, kalian udah nggak modal. Ini yang membuat anak-anak muda menjadi money oriented mas. Wah. Tapi nggak salah kan kalau anak Nggak salah, muda nggak salah. juga punya pikiran money oriented. Ya. Segala job-job apapun mereka ambil demi Ya. ya itu. Nggak apa-apa itu mumpung masih muda memang kalau bisa dibilang mengumpulkan modal. Modal itu jangan berpaku hanya uang. Skill, keterampilan, kemampuan itu juga modal. Itu penting dan mahal, malahan lebih mahal dari uang. Saya dulu juga waktu masih ikut perusahaan yang lama juga pernah tidak dibayar, pernah lemburan nggak dibayar. Itu udah makanan sehari-hari dan kalaupun saya marah juga marah dalam diri sendiri. Ini apakah saya harus marah atau enggak? Karena saya dapat apa sih kalau saya nggak dibayar? Apakah ketika saya kerja dan nggak dapat uang itu adalah kerugian buat saya? Ternyata no. Saya dapat pengalaman, ilmu. Itu yang mahal. Bener. Yang sekarang ilmu itu saya bawa, perusahaan yang lama nggak punya ilmunya akhirnya. Ilmunya dibawa kamu. Ilmunya saya bawa semua. Dan Mbak Maya percaya nggak? Perusahaan saya yang lama itu omsetnya itu per bulan udah sekitar 20 M per bulan ya. Per bulan 20 Per bulan sekitar 20 M itu tutup dalam waktu 2 tahun gara-gara saya keluar. 2 tahun tutup. 2 tahun tutup. Padahal itu perusahaan udah lama mas. Perusahaan sudah lama sekali. Gara-gara Mas Billy keluar. Ya, saya Berarti dan- Mas Billy adalah orang yang sangat berpengaruh sekali ya. Nah, ada beberapa orang yang waktu itu ya, beberapa orang yang memang dia ada pengaruh di perusahaan itu, akhirnya kita kerja bareng di luar, akhirnya bareng. Itu memang yang mahal itu sebenarnya ilmunya memang. Ilmu itu mahal. Pengalaman berkesannya Mas Billy dari awal merintis tadi yang Mas Billy bilang modalnya dari kertas sampai sekarang, pengalaman yang paling berkesan itu apa Mas? Yang masih ingat sampai sekarang gak akan pernah lupa. Pengalaman paling berkesan itu ketika saya antarkan surat-surat itu keliling Jawa Tengah, naik motor hujan-hujanan, malam-malam. Insya Allah. Sampai malam pun owner juga ada yang nungguin waktu itu, di Pekalongan juga ada yang nungguin waktu itu. Dari kota ke kota. Dari kota ke kota, saya dari Tegal ke Pekalongan, ke Semarang, terus ke Wonosobo, ke Purwokerto. Naik motor Mas. Naik motor. Sekarang udah naik motor. Gak apa, makanya dinikmati aja, misalnya kegagalan tuh dinikmati. Jangan bersedih. Kalau kita bersedih dengan kegagalan, ya stuck di kegagalan. Betul sekali. Mindset juga penting banget kan Oh harus, Mas? penting. Mindset sukses. Jadi kita tanamkan di mindset kita jadi orang sukses, bahagia, sejahtera. Mental, jangan gampang kena mental kalau anak muda sekarang bilangnya. Bukan jangan kena mental Mas. Apa itu? Anak muda itu baperan. Termasuk saya. Nah, itu yang paling dihindari adalah baperan. Di bisnis itu nggak ada baper. Oh gitu. Karena kami pebisnis itu dapat peluang dari bapernya orang malahan. Dapat peluang dari bapernya orang itu Iya. gimana Mas? Kayak terciptanya mungkin motor. Motor itu kenapa sih orang bikin motor? Karena ada kebutuhan untuk orang malas jalan kaki. Iya. Orang malas ini. Akhirnya kan ada motor. Ketika udah ada motor pribadi, timbullah sekarang kayak transportasi online. Ada ya. Itu kenapa ada transportasi online sekarang? Karena orang butuh praktis, cepat, ada. Kita males
beli makanan ke sana tinggal pesan, dianterin datang. Kan kita dari malasnya kalian itu dapat uang. Jadi dari malasnya kalian itu Catat mereka tuh. dapat uang. Dari malasnya kalian mereka dapat uang, jadi kalian nggak Iya. boleh males. Nah, selama kalian males, mereka akan selalu dapat uang. Berarti menguntungkan dong. Iya, makanya kita timbul itu karena itu tadi dari solusi permasalahan kalian. Kalian bermasalah, kami untung. Itu kalau bermasalah untung itu kok timbulnya ke perkara dan bidang hukum. Aduh, kok senggol-senggol aku. Loh, itu perkara hukum itu akhirnya jadi duit juga loh. Pengacara kan dapat duit dari situ. Itu benar-benar money oriented. Dari industri ke bidang hukum. Iya, itu bisa. Semuanya tuh bisa diambil dari sisi uangnya tuh bisa. Tinggal kita gimana merubah itu dari masalah menjadi peluang bisnis. Harus ada masalah dulu, baru disitulah timbullah peluang Perkara bisnis. dulu Iya. baru. Emang kita kalau ngobrol sama pengusaha gini guys, apa-apa itu baunya uang. Oh iya harus, karena final resultnya adalah uang. Goalnya tuh dapat Goalnya uang. adalah uang, betul. Gagal nggak apa-apa, yang penting saya dapat uang. Gagal nggak apa-apa, yang penting saya berapapun yang mas, yang Berapapun. penting Saya gagal nggak apa-apa, yang penting saya dapat uang. Entah dapat uangnya sekarang atau nanti. yang penting gagal aja dulu. Gagal dulu, nikmati gagal dulu. Oh kalau pernah gagal, oh saya dulu terutama kegagalan itu yang paling sering kalau pengusaha tuh yang wajib ya, itu ditipu sih. Oh iya mas, Itu suatu kewajiban ya kalau saya hal bilang. yang sangat menyakitkan sih Iya. kalau berbicara tipu menipu. Ya itu wajib sih kalau saya bilang. Dan mungkin di balik suksesnya Mas Brili juga ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan. Ada suka dukanya kan tadi kita Iya, cuma betul. tanya pengalaman menarik Mas Brili Betul. sejauh ini. Betul. Mungkin kalau misalkan pengalaman yang paling menyedihkan, yang menyayat-nyayat hati, Iya. hampir mau menyerah itu adakah Mas? Kalau hampir mau menyerah tuh nggak ada ya. Tapi kalau apa namanya? Kalau sakit hati atau apa ya sering. Maksudnya, tapi ya jangan diambil hati. Akhirnya kita counter aja ke uang. Gimana caranya sakit hati jadi uang? Sakit hati jadi uang. Putus cinta sakit hati jadi uang. Oh iya, putus cinta sakit hati jadi uang. Caranya? Ya misalkan apa namanya? Kayak project mungkin diambil orang atau apa. Udahlah, kalau sakit hati saya ambil project yang lain. Gitu. Segera aja daripada saya fokus di kegagalan yang lama, udah saya cari yang baru, cari yang lain. Itu akan lebih positif daripada kita harus stuck di apa ya, di project yang lama yang kita gagal gitu. Jalan sukses itu banyak ya Mas, nggak cuma dari Banyak. jalan yang pertama. Kalau yang tadi Betul. jalan pertama kita gagal, masih ada jalan 2, 3 sampai 100 ya. Nah, kalau gagal ke depan, putar balik mundur dulu. Oh, putar balik dulu. Putar balik dulu. Ulangi Siapa tahu dulu. ada yang ketinggalan di belakang kan gitu. Yang membuat kita gagal Iya. apa? Boleh putar balik dulu, terus nanti ada perempatan belok kiri atau belok kanan, mungkin dari situ ketemu jalannya. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal leadership kepemimpinan. Iya. Nilai-nilai prinsip yang saat ini Mas Brili terapkan menjadi seorang pemimpin muda. Boleh spill sedikit Ya. biar kita semua yang ada di sini, teman-teman di sana juga meniru menjadikan Mas Brili sebagai role model kita ya teman-teman. Iya. Saya malah tertarik sama slogannya waktu itu ada salah satu insurance ya. Always listening, always understanding. Always listening, always understanding. Iya. Itu penting. Setiap ucapan, Ya, jadi kita selalu mendengarkan. mendengar, listening. Nah, kita selalu mengerti. Jadi nggak cuma kita dengerin tuh, habis itu kita tinggal nggak. Jadi kita dengarkan, oh kita pahami. Oh, Bapak ini masalahnya, oke, saya paham. Solusinya ini. Itu adalah prinsip Mas Brili, Iya. teman-teman. Kalian boleh tiru, Ah. jadikan beliau adalah role model kita. Pemimpin muda loh, masih muda ya Mas Brili, masih 17 Alhamdulillah. tahun. Masih 17 tahun. Lebihnya tutupin aja dulu. Tapi memang benar saya punya usaha ini malah di awal tuh di usia 28 atau 29 saya udah jadi pemimpin di usaha saya ini. Dari 28 itu merintisnya. 28 itu saya udah jadi pemimpin. Udah jadi awal mula pemimpin apa Mas? Tadi kalau TK tadi udah ya. Ya, memang apa ya? Kalau dari TK, SD, SMP, SMA itu memang aktif kegiatan memang dari OSIS, kepramukaan juga.
salah satu hal yang paling saya ingat di Pramuka waktu itu saya dikasih tahu slogannya adalah disiplin dimulai sekarang. Disiplin dimulai sekarang. Jangan kemarin, jangan besok, tapi sekarang. Jadi ketika kita lupa disiplin mulai kapan? Sekarang. Ya udah sekarang. Jangan besok, jangan nanti, jangan oh ya kemarin saya udah mulai disiplin. Enggak. Sekarang kita harus disiplin. Karena memang peribahasa time is money itu benar. Time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Ya, jangan dihabiskan hanya kalian masih muda cuma rebahan. Jangan. Ngopi bareng sama teman itu lebih baik daripada kalian rebahan. Walaupun ngopinya ngobrolin hal-hal yang tidak penting. Betul. Oh gitu. Siapa tahu teman yang kalian ajak ngopi itu nanti jadi direktur terkenal di perusahaan yang kalian nggak tahu. Siapa tahu. Nggak ada yang tahu. Nasib nggak ada yang tahu. Nasib nggak ada yang tahu. Jadi banyak sih teman-teman ya yang tadinya cuma nongkrong aja, kita nongkrong di kafe ngopi sampai malam, kelesetan di kafe, tahu-tahu udah jadi wakil bupati, tahu-tahu jadi, saya juga nggak nyangka, ternyata bisa kamu ya jadi ini, nggak nyangka. Dari hal-hal yang seperti ini teman-teman bisa mulai dulu, nggak ada yang tahu, siapa tahu setelah ini Mbak Mei bisa jadi istrinya wali kota mungkin ya. Kan kita nggak ada yang tahu kan. Kalau jadi wali kota langsung kayaknya berat ya. Jadi istrinya wali kota kan siapa tahu. Istri wali kota selanjutnya kan kita juga nggak ada yang tahu kan. Itu juga doa saya sih Mas. Doanya seperti itu kan. Doa saya istri Makanya bupati. kita nggak pernah tahu ternyata teman kita ternyata itu ya. Pada saat itu kita butuh akses ke sana. Nah itulah. Kalau kita nggak pernah ngopi bareng, kita meminta tolong pasti sungkan gitu. Benar, kayak agak nggak enak juga. Nggak enak pasti. Jadi saat ini kita memang belum jadi apa-apa. Suatu Betul. hari nanti saat kita jadi apa-apa, teman-teman yang akrab sama kita rangkul, kita bantu. Jadi gitu ya teman-teman. Sukses bareng-bareng. Sukses bareng-bareng. Nah, kita nggak kerasa banget nih, udah asik banget kali ini. Ini nggak tahu nih waktunya udah habis atau belum. Karena nggak kerasa nih ngobrolnya cus aja. Banyak banget kisah inspiratif dari Mas Brili, dari beliau dari nol sampai saat ini, sampai di titik yang luar biasa, melanglang buana seperti tadi. Mau ke Malaysia, mau kemana lagi, ke Singapura, bentar lagi ke Dubai mungkin. Amin. Amin. Sudah ada malah tawaran Dubai itu sebelum ini Pak, setelah pernikahan malah, setelah nikah tuh malah ada tawaran kalau mau ke Dubai waktu itu dengan gaji yang sangat fantastis waktu itu. Masya Allah. Tapi ya saya tolak, masa pengantin baru harus ke Dubai. Gitu. Nah sebelum kita tutup mungkin Mas Brili boleh dong kasih closing statement ke teman-teman Genbi di sini dan teman-teman pendengar podcast hari ini. Oke, untuk closing statement itu sebenarnya untuk anak-anak muda ya, stop listening, just doing. Catat ya, catat. Stop listening, just doing. Kalau kalian cuma dengerin aja, kalian nggak mulai-mulai, tapi mulailah sekecil apapun usahanya, you are the boss. Keren sekali ya. Sekecil apapun usahanya, you are the boss. Jadi mulailah. Kadang orang berpikir saya harus usaha yang besar. Nah, mulailah dari yang kecil. Ketika kalian sudah terbiasa dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar pun sudah pernah kemarin. Seperti itu. Boleh dong tepuk tangannya teman-teman yang ada di rumah, silahkan. Terima kasih banyak Mas Brili atas kesempatannya, atas waktunya, sharing-sharingnya hari ini sangat bermanfaat banget buat kita, buat teman-teman juga yang di rumah yang mendengarkan podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi semangat baru buat teman-teman yang pengen menjadi pemimpin di usia muda. Dimanapun kalian berada, kita pasti bisa. Oke, tetap semangat, tetap produktif, dan jadilah generasi yang berdampak positif. Amin. Sampai jumpa di Gen Bincang episode selanjutnya. Gen Bincang, Gen Tegal, bincang-bincang.